Atmosfer panas Old Trafford kembali menjadi saksi malam penuh drama di lanjutan Liga Inggris. Manchester United menunjukkan mental baja saat sukses melakukan comeback luar biasa untuk menaklukkan Crystal Palace dengan skor 2-1. Laga yang awalnya berjalan mengejutkan justru berubah menjadi panggung kebangkitan setan merah yang tampil penuh determinasi di hadapan pendukungnya sendiri. Pertandingan baru berjalan 4 menit, publik tuan rumah langsung terdiam. Sundulan tajam Maxence Lachroix memanfaatkan situasi bola mati membuat Crystal Palace unggul cepat. Gol tersebut seolah menjadi tamparan keras bagi skuad asuhan Michael Carrick. Tertinggal 0-1 di awal laga memaksa Manchester United mengambil alih kendali permainan. Dominasi demi dominasi dibangun, aliran bola lebih hidup, tekanan terus diberikan. Namun rapatnya lini pertahanan Palace membuat skor 0-1 tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat drastis. Manchester United tampil jauh lebih agresif, dengan pergerakan dinamis dari lini tengah yang dikomandau Bruno Fernandes. Momentum krusial hadir di menit ke-56 ketika umpan cerdas Bruno Fernandes membelah pertahanan lawan dan membuat Matheus Cunha dijatuhkan di dalam kotak penalti. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih sekaligus menghadiahkan kartu merah kepada Lachroix. Situasi berubah total. 1 menit berselang, Bruno Fernandes dengan tenang mengeksekusi penalti dan mengubah skor menjadi 1-1. Old Trafford kembali bergemuruh. Kepercayaan diri tuan rumah melonjak tajam. Hanya berselang 8 menit, Bruno kembali menjadi arsitek serangan. Umpan silangnya yang terukur disambut sundulan sempurna Benjamin Sesko yang tak mampu dihentikan Dean Henderson. Gol tersebut memastikan comeback dramatis menjadi kenyataan. Di sisa pertandingan, Manchester United terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang emas. Namun Dean Henderson tampil gemilang di bawah Mister Crystal Palace dengan serangkaian penyelamatan penting yang mencegah skor menjadi lebih besar. Meski begitu, keunggulan 2-1 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi hasil yang sangat berarti bagi Manchester United. Tambahan 3 poin mengangkat mereka ke posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 51 poin dari 28 pertandingan. Sementara itu, Crystal Palace harus puas tertahan di peringkat ke-14 dengan 35 poin. Sebuah malam penuh emosi, comeback penuh karakter, dan sekali lagi Benjamin Sesko membuktikan dirinya sebagai sosok penting dalam kebangkitan setan merah musim ini. Jika melihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, kemenangan ini bukan sekadar soal 3 poin, tetapi juga gambaran perkembangan karakter permainan Manchester United di bawah arahan Michael Carrick. Setelah tertinggal cepat, respons yang ditunjukkan para pemain benar-benar mencerminkan tim yang matang secara mental dan taktik. Gol awal dari Maxence Lachroix di menit keempat memang membuat skema permainan sedikit terganggu. Crystal Palace langsung bermain lebih dalam, membentuk blok pertahanan rapat dan mengandalkan transisi cepat. Dalam situasi tersebut, Manchester United dipaksa bermain sabar. Sirkulasi bola dari lini belakang ke tengah menjadi kunci, dengan Bruno Fernandes turun lebih dalam untuk membantu build-up dan membuka ruang di sisi sayap. Di babak pertama, dominasi penguasaan bola memang berpihak pada tuan rumah, tetapi efektivitas di sepertiga akhir lapangan masih belum maksimal. Pergerakan Benjamin Sesko beberapa kali mampu menarik bek lawan keluar dari posisinya, namun suplai bola belum cukup presisi. Sementara itu, Palace disiplin menjaga jarak antar lini, membuat ruang tembak sangat terbatas. Skor 0-1 hingga turun minum terasa menyulitkan, tetapi bukan tanpa harapan. Memasuki babak kedua, intensitas dan tempo permainan meningkat signifikan. Carrick tampak menginstruksikan timnya untuk bermain lebih direct dan mempercepat aliran bola ke kotak penalti. Kombinasi 1-2 sentuhan di area tengah mulai membuka celah. Puncaknya terjadi di menit ke-56 saat umpan terobosan cerdas Bruno Fernandes memecah konsentrasi lini belakang Palace dan memaksa pelanggaran terhadap Matheus Cunha di kotak terlarang. Keputusan wasit memberikan penalti sekaligus kartu merah kepada Lachroix menjadi titik balik pertandingan. Unggul jumlah pemain memberi Manchester United keleluasaan lebih besar dalam mengontrol tempo. Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor menunjukkan ketenangan luar biasa. Sepakan penaltinya tak mampu dibendung Dean Henderson, dan skor berubah menjadi 1-1. Momentum sepenuhnya berpindah ke kubu tuan rumah. Setelah gol penyama kedudukan, Manchester United bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka memanfaatkan keunggulan pemain dengan melebarkan permainan dan memaksimalkan crossing. Bruno Fernandes kembali menjadi aktor utama saat mengirim umpan silang terukur di menit ke-65.
Benyamin Sesko yang memiliki postur dan timing lompatan sempurna sukses menanduk bola dengan akurat ke sudut gawang. Gol tersebut menjadi bukti kualitas finishing serta insting predator yang ia miliki. Keunggulan 2-1 tidak membuat Manchester United mengendurkan tekanan. Mereka terus menekan demi mengamankan kemenangan. Beberapa peluang emas tercipta, baik melalui sepakan jarak jauh maupun skema bola mati. Namun Dean Henderson tampil luar biasa di bawah mistar. Mantan kiper Manchester United itu melakukan serangkaian penyelamatan refleks yang membuat skor tetap ketat hingga akhir laga. Dari sisi taktik, pertandingan ini memperlihatkan betapa pentingnya peran Bruno Fernandes sebagai motor serangan. 1 gol dan 1 assist darinya menjadi bukti nyata kontribusi langsung terhadap hasil akhir. Selain itu, kerja keras lini tengah dalam menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan juga patut diapresiasi. Saat kehilangan bola, transisi bertahan dilakukan dengan cepat sehingga Palace kesulitan menciptakan peluang bersih meski sempat unggul lebih dulu. Kemenangan ini membawa dampak besar pada posisi klasemen. Tambahan 3 poin membuat Manchester United kini mengoleksi 51 poin dari 28 pertandingan dan naik ke posisi ketiga sementara. Persaingan di papan atas semakin ketat, dan hasil ini menjaga asa mereka untuk terus menekan dua tim teratas. Konsistensi akan menjadi kunci jika ingin tetap berada dalam jalur perebutan gelar, atau minimal mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Sebaliknya, bagi Crystal Palace, kekalahan ini menjadi pelajaran berharga. Mereka sebenarnya memulai laga dengan sangat baik, namun kehilangan satu pemain di momen krusial benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Dengan 35 poin dari 28 laga dan berada di peringkat ke-14, Palace masih memiliki jarak aman dari zona degradasi. Tetapi performa konsisten tetap dibutuhkan agar tidak terseret ke persaingan bawah klasemen. Sebagai penutup, laga di Old Trafford ini menjadi bukti bahwa mentalitas dan kedalaman skuad memainkan peran vital dalam kompetisi panjang seperti Liga Inggris. Manchester United menunjukkan bahwa mereka tidak mudah runtuh meski tertinggal lebih dulu. Perpaduan kepemimpinan Bruno Fernandes dan ketajaman Benyamin Sesko menjadi kombinasi mematikan yang membawa tim bangkit dan mengamankan kemenangan penting. Comeback ini bukan hanya soal skor 2-1. Melainkan tentang karakter, determinasi, dan keyakinan untuk terus berjuang hingga peluit akhir. Jika performa seperti ini mampu dipertahankan, Manchester United berpotensi terus bersaing di papan atas hingga akhir musim. Sebuah malam penuh emosi yang sekali lagi menegaskan bahwa di Old Trafford, segalanya bisa terjadi.